Yang terhormat Bapak, Ibu, dan karyawan SMA Negeri 1 Kendal, serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang selalu melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua masih dapat berkumpul bersama di pagi hari yang cerah ini. Tak lupa, selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita tunggu-tunggu syafaatnya di hari akhir nanti. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sesuatu mengenai peran generasi muda untuk melestarikan budaya Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negeri yang terkenal dengan keanekaragamannya. Indonesia, negeri yang memikat dengan keberagaman suku bangsa. Setiap suku membentuk warisan budaya unik, menciptakan kekayaan tak terhingga. Sebagai penerus bangsa, seharusnya kita lebih peduli dan bangga terhadap kekayaan budaya negara kita, serta aktif dalam upaya melestarikannya. Melestarikan budaya, terutama budaya bangsa, sangat penting, karena itulah yang membentuk jati diri kita sebagai masyarakat Indonesia. Di era globalisasi, kebudayaan dituntut untuk bisa mengikuti arus dari globalisasi itu sendiri. Meskipun globalisasi itu penting, tetapi kita tidak boleh mengikutinya begitu saja. Tidak semua aspek dari globalisasi bersifat positif, terutama dalam hal kebudayaan yang bisa mengancam keaslian budaya daerah, termasuk budaya bangsa kita. Salah satu kasus yang menarik perhatian masyarakat Indonesia adalah kasus Reog Ponorogo. Pada saat itu, Malaysia mengklaim bahwa tarian Reog Ponorogo merupakan kebudayaan mereka dan dijadikan salah satu tarian promosi visit Malaysia. Hal ini menciptakan ketegangan dan perselisihan antara Indonesia dan Malaysia. Mungkin jika tidak ada liputan media di internet tentang pencurian atau pengklaiman Reog Ponorogo oleh Malaysia, masyarakat kita tidak akan berbuat apa-apa dan bersikap acuh tak acuh. Inilah faktanya, masyarakat kita memang tidak peduli terhadap budaya bangsa sendiri. Hasil dari ketidakpedulian itu mengakibatkan lepasnya kebudayaan asli bangsa kita dan diklaim oleh negara lain. Soekarno pernah mengatakan, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Tapi beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Artinya, masa depan bangsa berada di tangan pemuda, dan pemuda adalah tonggak dari perubahan. Dalam hal ini, sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk melestarikan budaya Indonesia. Menunjukkan keunikan budaya daerah kepada wilayah lain dapat menginspirasi minat mereka untuk memahami dan mempelajarinya. Kunci keberlanjutan suatu negara terletak pada keberadaan budayanya, dan pemuda Indonesia harus selalu mengingat prinsip ini. Budaya bukan hanya identitas, tapi juga elemen krusial dalam membangun suatu negara. Oleh karena itu, melestarikan budaya bangsa menjadi sangat penting, dan pemuda memiliki peran kunci sebagai harapan untuk menjadi warisan tersebut. Seperti pada lagu Bangun Pemuda Pemudi, terdapat lirik, "Bangun pemuda-pemudi Indonesia, tangan baju sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa." Lagu ini mengajarkan bahwa pemuda diminta untuk berbuat sesuatu yang penting bagi negara. Lupakan sejenak segala urusan pribadi, lakukan yang terbaik untuk negeri. Karena inilah salah satu kewajiban para pemuda, yaitu menyelamatkan budaya bangsa dari kepunahannya yang disebabkan oleh diri kita sendiri.
Indonesia butuh anak muda. Emang Indonesia mau jadi apa? Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Banyak persepsi, mau dijadikan apa Indonesia ini? Tanya seseorang mahasiswa pada acara komunitas narasi di Universitas Muslim di Indonesia. Indonesia menjadi apa yang kamu cita-citakan? Indonesia ada di setiap nadi kita. Jadi, Indonesia jadi apa tergantung kamu jadi apa. Karena saya menemukan Indonesia di setiap langkah yang saya lalui. Saya lahir di Makassar, dari saya besar di Jakarta, saya sekolah di UI, saya kerja di Metro TV, saya bikin narasi, saya ada di sini. Setiap langkah saya menunjukkan Indonesia seperti apa. Jadi, jangan mau menerima definisi Indonesia versi orang lain. Indonesia apa yang ada di hati dan langkah kamu. Tentukan definisi arti Indonesia versi sendiri. Bukan versi Jakarta, bukan versi pemerintah, bukan versi cebong, kadun, atau kampret. Indonesia menjadi karena langkah kita. Jangan mau dikerdilkan semangat dan cita-cita atas definisi versi orang lain. Tentukan sendiri versi kamu. Ketika kita menuntut, ketika kita menuju orang lain, satu jari ke sana, 4 jari ke sini, apa yang bisa kita lakukan sehari-hari? Dan langkahnya tidak perlu besar adik-adik. Langkah tidak harus raksasa. Langkah kecil sehari-hari yang dilakukan dengan tekun, dengan bersama-sama, dengan ketulusan hati. Langkah-langkah kecil yang bisa menjadi besar dan membawa arti. Buat setiap langkah kamu bermakna adik sayang. Buat dampak dan pengaruh. Jawab Najwa Shihab pada pertanyaan mahasiswa tersebut. Artinya, bahwa Indonesia membutuhkan kontribusi aktif dari anak muda dalam menentukan masa depannya. Setiap individu memiliki peran penting dalam membentuk identitas dan arah bangsa, tidak hanya mengikuti definisi yang dikatakan oleh orang lain, tetapi menentukan sendiri versi ideal Indonesia melalui langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan tekun, bersama-sama, dan ketulusan hati. Anak muda memiliki kesempatan untuk membawa perubahan positif melalui tindakan sehari-hari yang berdampak dan memberi makna bagi masyarakat. Oleh karena itu, ayo generasi muda Indonesia, kita jaga kejayaan budaya kita dengan penuh kebanggaan dan cinta. Melalui langkah-langkah kecil sehari-hari, mari kita lestarikan warisan nenek moyang kita bersama. Bersama, kita bisa menjaga warisan budaya untuk masa depan yang gemilang. Dari pernyataan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sebagai generasi muda, kita memiliki peran dan tanggung jawab untuk bangga dan melestarikan warisan budaya kita sendiri. Resiko pencurian atau pengeklaman oleh negara lain bisa terjadi jika kita tidak aktif mengembangkan dan merawat budaya kita. Kekayaan budaya kita adalah identitas yang harus dijaga dengan penuh kebanggaan dan cinta. Melalui langkah-langkah kecil sehari-hari, kita bisa menjaga warisan nenek moyang kita agar tetap berakar kuat dalam keberagaman dan keindahan budayanya. Sampai di sini pidato saya. Akhir kata, tiada gading yang tak retak. Mohon maaf bila ada salah dalam mengucapkan kata-kata. Terima kasih atas perhatiannya. Ada pantun yang mengatakan, jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.